Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitabil lum'atil i'tiqadil hadi ila sabilir rasyad li al-imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma'asyarhihi lil Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masih di dalam pembahasan asyratus sa'ah, tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Itu ya, tanda-tanda tegaknya hari kiamat, Qiyamatul Kubra. Dan kita di sini sebenarnya hanya menyebutkan sedikit atau secara ringkas singkat tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Nah, padahal kalau kita mau rinci banyak sekali ya rinciannya. Kita sekarang sampai tulu syamsi min maghribiha, sahih? Qala syarih hafizah rahimahullah, tulu syamsi min maghribiha. Yang kelima di antara asyratus sa'ah adalah terbitnya matahari dari timur. Dari barat, timur. Salah terjemahan. Ini kalau terbit dari barat ini, naam, barat itu di mana? Sana mana? Nah, matahari biasanya terbit dari timur. Kalau kita sekarang di sini kan ya, di Indonesia gitu kan, jadi arahnya ke sana. Terbit dari timur, kita berarti agak di timur lah. Arahnya ke barat, kiblat Ka'bah, ke Arab Saudi. Nanti itu memiliki ikatan, ada kaitan tentang pembahasan terhadap fikih puasa berkaitan dengan matla asyams, tentang tempat terbitnya matahari. Itu terdibahas dalam perangkat pembahasan ru'yatu ahlil balad, hal khos di ahlil balad atau lil ghair juga gitu. Penglihatannya ru'yah terhadap sebagian kaum, apakah ini buat sebagian yang lainnya atau cukup hanya di negeri itu saja. Nah, kalau terbitnya matahari dari maghrib, dari barat, ini menandakan bahwasanya akan datangnya hari kiamat. Bahkan ini sudah sangat besar tandanya ya, sudah hampir tegak hari kiamat. Makanya di antara bentuk tobat seorang mukmin yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu ada dua waktu. Waktu pertama ketika balaghatir ruh hulqum, ruh kita udah sampai kerongkongan. Atau kedua ketika terbitnya matahari min maghribiha. Tulu'u syamsi min maghribiha thabitun bil kitab wa sunnah. Ada dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ya, pada hari akan datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabb. La yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari tersebut imannya dia tidak bermanfaat untuk diri dia. Ya, imannya dia tidak bermanfaat untuk diri dia karena dia kafir. Karena dia pada situ kafir. Nah, lam takun amanat min qablu, yang mana dia sebelumnya tidak pernah beriman sama sekali. Artinya dia memang kafir dan dia ingin beriman ketika melihat adanya matahari terbenam atau terbit dari barat, maka enggak diterima imannya. Ya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia memberi jiwa tersebut mengusahai mengamalkan kebaikan pada imannya, enggak juga manfaat. Barakallahu fikum. Ini apa syahidnya? Ba'du ayati rabbik, maksudnya adalah terbitnya matahari dari barat. Ketika terbit matahari dari barat,
Orang-orang pada kaget ya kan. Orang-orang pada kaget. Barulah mereka membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, dan di situ tidak manfaat sedikit pun imannya mereka. Nah, dan orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, kemudian dia ngelihat demikian, dia mulai beramal, tapi nggak manfaat sedikit pun pada saat itu. Wal muradu bidzalika tulu'u syamsi min maghribiha. Yang dimaksud di sini adalah terbitnya matahari dari barat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Kiamat itu tidak akan tegak sampai matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at wa ra'ahan nas amanu ajma'un. Lihat. Ketika matahari terbit dari barat, maka manusia itu ngelihat dan mereka seluruhnya apa? Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika hin, pada saat itu, yang demikian itu pada saat la yanfa'u nafsan imanuha. Ya. Imannya mereka tidak sedikit pun manfaat untuk jiwa mereka. Lam takun amanat min qabl. Ya, yang mana sebelumnya dia enggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Aw kasabat fi imaniha khaira, atau belum mengerjakan, mengusahakan kebaikan sedikit pun ketika dia beriman. Tetap apa? Usahanya dia ketika pada saat itu tidak bermanfaat sedikit pun. Umum ya. Artinya dia mukmin dan dia pada saat itu lalai, kemudian ngelihat adanya matahari terbit dari barat, enggak manfaat sedikit pun. Tidak apa? Manfaat sedikit pun amalan dia. Atau dia kafir kemudian dia beriman, enggak manfaat imannya sedikit pun bagi dia. Ini hadisnya Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Terbitlah hari kiamat. Terbitlah matahari dari barat, langsung apa? Tegaklah hari kiamat. Langsung tegak apa? Hari kiamat. Ikhwanifillah. Ayo na'am. Lanjut. Qala Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa adzabul qabri na'imuhu haqqun. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan azabul kubur. Nah, hari kiamat selesai, kemudian pembahasan azabul kubur. Ini kiamat sughra. Ya. Karena kematian itu, kata para ulama, itu adalah kiamat bagi orang itu sendiri. Ya, siapa yang mati faqad qamat qiyamatuh. Sungguh telah tegak kiamatnya dia. Artinya kematian bagi dia adalah kiamat bagi dia. Paham ya? Kiamat sughra. Enak. Wa adzabul qabr wa na'imuhu haqqun. Azab dan nikmat kubur itu benar adanya. Dan ini akidah Ahlussunnah. Harus kita apa? Betul-betul yakini. Orang di hari di kuburan nanti akan diberikan nikmat atau diberikan azab. Waqad ista'adza Nabi SAW, dan Nabi SAW itu selalu memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Wa amara bihi fi kulli salatin. Nabi juga memerintahkan seorang untuk selalu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur ini ketika setiap salat. Ketika setiap apa? Salat. Baca Denny. Oh, enggak ada ya? Lupa. Baik, fitnah kubur itu benar adanya. Pertanyaan dari mungkar nakir juga benar adanya. Ketika setelah itu selesai perkaranya dan hari kebangkitan setelah kematian pun benar adanya. Yang demikian itu ketika Israfil alaihissalam telah meniupkan trompetnya. Faidahum
minal ajdath ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba mereka dari kuburan mereka bangkit menuju Rabb mereka dengan cepat. Allahu Akbar. Ini nanti kita kayak gitu, ikhwan. Ya. Antum yang mungkin belum dikubur, nanti kita nggak tahu mungkin kita dikubur kapan. Intinya kita akan mendapatkan yang namanya masa-masa ini dikubur. Ketika kita dikubur, na'am, kita imma azab atau imma ni'mah. Iya. Imma azab atau na'im. Ini kita nggak tahu di mana tuh posisi kita nanti. Allahul musta'an. Kemudian ketika mendapatkan fitnah kubur, nggak tahu kita selamat atau tidak. Ya, selamat atau tidak itu benar adanya. Ya, benar adanya. Dan antum makanya sekarang betul-betul kita persiapkan diri kita untuk hal ini. Hal yang akan kita alami. Ya. Dan kita jangan merasa untuk istilahnya apa ya? Ini di antara sebab seorang ini nggak fokus untuk mempersiapkan dirinya terhadap hari kiamat, terhadap kubur, terhadap apa? Karena terkadang sebagian minder sama orang lain. Karena masih muda, maunya main dong, udahlah nanti aja main. Atau karena keluarga, atau karena apa? Karena nggak enakan, nggak Ikhwan. Ya, buang itu semua. Buang nggak enakan antum sama orang-orang yang sebenarnya nanti nggak akan bisa menolong antum ketika antum kayak gini. Ya. Dan orang-orang dekat sama antum, sedekat-dekatnya orang sama kita itu, ya, dia nggak akan bisa nolong kita ketika kita udah di dalam kubur. Ya. Kalau ingat didoain, alhamdulillah. Kalau enggak, ya, sedekat-dekatnya orang nih sama kita, kalau bukan keluarga, pasti bakal lupa sama kita. Antum mungkin dikenal ya sekarang, tapi nanti kalau umpamanya sudah mati, nggak ada istilahnya tuh dikenal. Lihat aja pelajaran bagi orang yang udah meninggal mendahulukan kita, ya. Sesolid apa teman-temannya dia sama itu, sama yang udah meninggal. Walaupun udah kenal sunnah, nggak sesolid itu ternyata. Paling ada dengar kabar meninggal, khalas. Ya, cuma sehari 2 hari rame innalillahi, habis itu udah. Seakan-akan nggak ada apa-apa lagi, nggak terjadi apa-apa, dan beraktivitas seperti biasa. Betul ya? Iya. Aktivitas seperti biasa. Makanya antum sekarang nih, kita semua maksudnya, persiapkan diri kita. Nah, kalau ada ujian dari keluarga untuk, udahlah kamu di rumah aja misalkan gitu kan, jangan. Nanti keluarga kita nggak akan bisa selamatkan kita dari ini. Ya, justru keluarga kita akan repot dengan kita kalau kayak gitu. Durhaka, orang tua yang durhaka sama anak nanti namanya kayak gitu. Menghalangi anaknya apa? Ngaji. Nah itu. Atau teman-teman antum tinggalin kajian gara-gara, jangan. Ya. Ini nanti akan ada kejadiannya. Makanya kan kita diperintahkan untuk selalu ziarah kubur gitu kan. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Kapan-kapan ziarah kubur, ke kuburan. Kita harus yakin gitu. Ada salah satu dari mereka yang mengucapkan, qala rabbirji'uni, Allah kembalikan saya ke dunia. Al-ali amal sholihan fi ma taraktu, supaya saya bisa beramal soleh yang saya tinggalkan dulu. Itu antum yakin itu. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ada dari mereka pasti yang teriak-teriak pengen dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Teriak. Ya. Tujuannya apa? Kita pengen beramal yang sebelumnya kita enggak amalkan. Na'udzubillah, itu ada. Dan ini kenyataan pahitnya, kita enggak tahu kapan kita kayak gitu. Udah siap atau belum? Nah itu maksud ana. Taib. Qala syarih fitnatul qabr. Al-fitnah lughatan al-ikhtibar, secara bahasa adalah ujian. Wa fitnatul qabr su'alul mayyit an rabbi wa dini wa nabi. Pertanyaan yang dilontarkan kepada mayit tentang Rabbnya, agamanya, dan tentang nabinya.
Dan ini sabit dengan Al-Qur'an Sunnah, ikhwan. Sabit dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Di sini berkata di ta'liq Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala berkata dalam kitab Al-Istidhkar beliau, fi qauli sallallahu innakum tuftanuna fi quburikum arada fitnatal malakaini munkar wa nakir haina yas'alanil abad man rabbuk wa ma dinuk wa nabiyyuk. Ya. Sesungguhnya kalian akan difitnah, ya, akan mendapatkan fitnah di kuburan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya fitnah dua malaikat itu mungkar nakir ketika dia bertanya kepada seorang hamba, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa nabimu. Fal asar bidzalika mutawatir. Asar di dalam hal itu mutawatir. Tidak boleh kita tolak. Ini membantah kalangan orang-orang Mu'tazilah dan yang selain mereka yang menolak adanya azabul kubur. Naam. Wa ahlussunnah wal jamaah wa hum ahlul hadis wa ra'yi fi ahkam syara'il Islam kulluhum mujmi'un. Semuanya sepakat terhadap adanya ini. Naam. Alal iman wa tasdiq bidzalik. Sepakat berijma di atas beriman dan membenarkan hal tersebut, illa kecuali annahum la yatakallafuna fihi syai'an. Ya mereka tidak yatakallafun berlebih-lebihan sedikit pun dalam perkara ini. Karena ini hal gaib. Wala yunkiru illa ahlul bidah. Enggak ada yang mengingkari perbuatan perkara adanya azabul kubur, adanya fitnatul kubur kecuali dia adalah ahlul bidah. Ya. Sealul bidahnya gufron dia masih menetapkan walaupun nyeleneh. Man rabbuk gufron. Wa ma nabiyuk gufron. Wa ma dinuk gufron. Naudzubillah. Ya. Itu dan orang-orang anehnya pada percaya. Ya, man rabbuk Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuk Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma dinuk Habib Abdullah Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad. Na'udzubillah. Ini adalah kesesatan sekte Sufiyah, ya. Yang mereka kufur dengan ini. Itu i'tiqad yang jelas i'tiqad kufur jiddan. Ya. Namanya kufrun bawah, kufur yang sangat jelas. Iya. Namanya kufrun bawah. Nanti kita akan belajar. Ada di situ. Ayo na'udzubillah. Semua orang kayaknya yang berakal sepakat gitu. Malaikat ini akan bertanya man rabbuk, yang dimaksud adalah Allah, bukan Abdul Al-Haddad, bukan Gufron. Kata Said Aqil. Kalau ditanya nanti sama mungkar nakir, jawab aja pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari, selesai itu. Segampang itu kah? Segampang itu maksudnya. Lewat dari fitnah kubur. Padahal apa? Fitnah kubur itu bahaya. Ada orang-orang yang nggak bisa jawab. Fayudrubu bimirzabatin min hadid. Nanti dia dipukul dari palu dari besi. Dibuat dari besi. Alhamdulillah. Fayaqul, ketika ditanya fayaqulu dia cuma enggak tahu, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu, saya dengar manusia kayak gini ya saya ikutin doang. Dia taklid. Dia taklid di azab. Enggak selamat dengan klaim-klaim semata, walaupun taklidnya kepada Abdullah Al-Haddad dan semisal. Apalagi ke situ. Alhamdulillah. Allah berfirman, wa yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Azza wa Jalla mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Maksudnya ucapan yang kokoh adalah kalimat tauhid. Ya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Di kehidupan apa? Dunia. Di sini ada tafsiran para ulama, fa inna ahla ta'wil ikhtalafu fihi, sesungguhnya para ulama tafsir mereka berselisih di dalamnya. Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata, ana bidzalika annallaha yutsabbituhum fi quburihim. Ya, qabla qiyamis saah. Sebagian ulama tafsir berkata maksudnya dikokohkan mereka di atas ucapan kalimat tauhid di kehidupan dunia adalah mereka dikokohkan apa? Fil hayati dunya fil akhirah,
mereka dikokohkan di kuburan mereka sebelum terbit sebelum terjadinya hari kiamat. Qabla qiyamis saah, sebelum tegaknya hari kiamat mereka dikokohkan. Nah, karena seorang itu nggak bakal bisa menjawab fitnatul qabr man rabbuk kecuali dia adalah orang-orang yang bertauhid. Iman, berarti dia syarat untuk bisa jawab iman. Iman itu ya Ahlussunnah wal Jamaah qaulun wa amal, udah kita bahas kemarin. Tinggalkan kesyirikan dan semisalnya. Nah, berkata Al-Bara ibn Azib fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala ini, qala atasbit fil hayatid dunya idza atahul malakani fil qabr faqala lahum man rabbuk ila akhirih. Maksudnya di sini akan dikokohkan di kehidupan dunia ketika dia akan didatangkan oleh dua malaikat di kuburan. Ya, maksudnya dia dikokohkan ketika masih di dunia. Ya, di kuburan ketika ditanya dia tetap dalam keadaan kokoh. Allahu Akbar. Nah, ini dalil dari Al-Quran ya, adanya azab kubur, ada fitnah kubur. Kalau Nabi SAW, al-muslim idza su'ila fil qabr syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Orang muslim ketika ditanya di kuburan dia akan bersaksi syahadat la ilaha illallah rasulullah. Ini enggak akan bisa berbuat kayak gitu kecuali di dunianya sabit juga, kokoh juga dengan iman. Fadzalika qaulu ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Muttafaqun alaih. Dari Bukhari Muslim dari hadisnya Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma. Ada sahabatnya enggak di situ antum? Ada enggak? Ditalik ya? Iya. Wasail yang penanya ini adalah kedua malaikat. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, innal abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu innahu la yasma' qar'ani alihim. Qala ya'tihi malakan fayuqidani. Seorang hamba ketika dia telah diletakkan di kuburannya, telah dikubur di dalam, kemudian ashabuhu, keluarganya itu pergi dari dia, dan dia akan mendengar suara sendal ya para orang-orang yang nganterin dia ketika pergi. Setelah selesai pergi semua, maka qala ya'tihil malakan. Datang dua malaikat kepada dia fayu'idan. Kemudian didudukkanlah dia. Rawahu Muslim ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik. Ini nyata ikhwan ya, kita akan mengalaminya itu, semua akan mengalaminya. Allahu Akbar. Nas'alullah as-sabat wal istiqamah. Wasmuhuma, nama keduanya adalah Munkar dan Nakir. Sebagaimana riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Wa qala hasan gharib, berkata Tirmidzi ini adalah hadis yang hasan gharib. Qala Al-Albani, berkata Al-Albani sanaduhu hasan. Dia hasan wa huwa ala syarti Muslim. Ini di atas syarat Muslim. Di atas syarat Imam Muslim. Ini bisa untuk dipakai hujjah artinya, kan. Wa su'alu amun lil mukallafina minal mu'minin wal kafirin. Ini pertanyaannya nih untuk seluruhnya. Ya, al-mukallaf. Dan baik dari kalangan mukmin atau kafir. Karena mukallaf itu bukan cuma mukmin. Ya, kafir juga dia masuk dalam ranah mukallaf, khitabus syara'. Udah kita bahas dalam usul fikih, ya. Kufar yadkhuluna fi khitabus syara'. Orang kafir mereka masuk dalam seruan syariat. Dan dia juga akan ditanya nanti. Wa min hadhil ummah wa ghairihim 'alal qauli sahih. Dan juga baik dari umat Nabi atau umat selain Nabi SAW di atas pendapat yang sahih. Wa fi ghairil mukallafina khilafun. Adapun kalau bukan mukallaf, maka ulama terdapat khilaf. Apakah ditanya juga atau tidak? Siapa contohnya kalau bukan mukallaf? Sobi, ya, belum baligh atau
majnun. Ada sebagian mengatakan ditanya. Wa dhahiru kalam Ibnu Qayyim fi kitabih Ruh tarjihus soal. Ibnu Qayyim merajihkan hatta yang tidak mukallaf juga bakal ditanya. Ini dalam rangka apa? Tanya saja. Ya, dan dia akan dipermudahkan untuk menjawabnya. Ya, akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjawabnya. Nah. Wa yustasna min dzalika syahid li hadits rahu Nasa'i. Dan dikecualikan dari orang yang tidak terkena fitnatul kubur adalah orang yang mati syahid. Dasarnya hadis Nasa'i. Masya Allah ini besar pahalanya kan. Wa man mata murabitan fi sabilillah li hadis rahu Muslim. Na'am. Dan juga barang siapa di sini ada wa man mata murabitan fi sabilillah, barang siapa yang meninggal dia murabitan, ya, menjaga negerinya di perbatasan karena Allah Azza wa Jalla. Ini hadis riwayat Muslim. Ini udah kita bahas juga ya. Kita bahas di dulu. Nah. Baik, di sini sebentar ya. Ada hadis yang Nasa'i akhrajahu Nasa'i an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qala, dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi bahwasanya ada seorang lelaki yang berkata, ini hadisnya mubham enggak ini? Hadis mubham ini kan ya. Tapi mubhamnya pada tabaqahnya siapa? Sahabat. Apakah mubham pada tabaqah sahabah yadur atau tidak? La, ahsan. Mubham fi tabaqah sahabah la yadur. Lianna sahabah kulluhum udul, la yadur ibhamuhu. Qala ya Rasulullah ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Qala wa kafa bi barakati suyuf ala ra'sihi fitnah. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa ya seorang mukmin ini semuanya akan mendapatkan fitnah di kuburan mereka kecuali orang yang syahid? Apa kata Nabi SAW? Cukuplah ya tebasan yang ada di kepala mereka dari pedang itu menjadi fitnah buat mereka. Allahu Akbar. Ya. Nah, sanadnya hasan, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Targhib dan Tarhib. Adapun yang riwayat Muslim dari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ribatu yaumin wa laila khairun min siyami syahrin wa qiyam. Menjaga perbatasan satu hari semalam aja itu lebih baik daripada puasa sebulan full dan sholat malamnya sebulan full. Wa in mata jaru alaihi amaluhu ladzi kana ya'malu. Kalau dia mati dalam keadaan menjaga perbatasan, maka amalannya dia akan tetap ngalir walaupun dia udah mati, yang biasa diamalkan. Biasa umpamanya dia baca Quran ngalir terus sampai hari kiamat. Saat tiap hari baca Quran 5 juz, berarti dia udah meninggal tetap ngalir baca Quran tuh. Ini diantara amal yang dapat membuat pahalanya itu jariyah. Wa ujri alai rizquhu wa umina alfitan atau alfatan. Dan rezekinya dia akan terus dialirkan ke dia, akan terus mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla dan dia akan aman dari fitnah kubur. Ajib. Ini besar banget pahalanya bagi orang yang dia betul-betul menjaga perbatasan negeri kaum muslimin, negeri Islam, dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ajib. Ya. Gimana? Mau berangkat nih di perbatasan Papua. Ya antum harus punya kepandaian. Antum kalau cuma berangkat dong mah itu mah bukan menjaga perbatasan, nyari mati. Ya. Antum main panah aja nggak bisa. Bagaimana mau megang AK-47? Ntar nembak ke bawah tuh, ntar malah ke belakang. Ada ininya juga keahlian.
Intinya likuli apa namanya? Likuli syakhsin nasibu. Setiap orang dia memiliki bagiannya dalam amalan jariah. Ya, kalau yang murabit, kalau yang dai, yang dia ahli sedekah. Ya, setiap orang memiliki apa? Memiliki bagiannya. Antum silakan pilih yang mana. Antum punya pilihan, antum bukan jabariyah. Nah, taib lanjut. Adzabul qabr wa na'imuhu. Adzabul qabr aw na'imuhu haqqun sabitun bi dhahiril Qur'an wa sarih sunnah wa ijma'i ahli sunnah. Qala ta'ala fi suratil Waqi'ah, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ya, ketika telah ruh itu telah sampai kepada kerongkongan kita, hulqum, halaq. Wa antum, dan kalian, hina idza balaghatil hulqum, ketika ruh itu sampai kepada kerongkongan kita, tanzurun, kamu melihat. Ya, kamu apa? Melihat yang hadir di hadapan kamu dari kalangan para malaikat. Sejauh mata memandang. Hadir tuh. Dan ini nyata. Dan ini kenyataan bagi orang yang mati nanti, meninggal. Ila qawli fa amma in kana minal muqarrabin, sampai firman Allah Ta'ala. Adapun kalau dia termasuk dari kalangan muqarrabin. Muqarrabin ini adalah orang-orang as-sabiquna ilal khairat. Orang yang bersegera melakukan kebaikan. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka dia akan mendapatkan rahmat yang luas. Ya, farauhun adalah rahmah wasi'ah, wastirahah, ya, wal farah. Dia akan mendapatkan rahmat luas, istirahat dan kesenangan. Wa raihan, rizqun hasan, wa raihah thayyibah. Dia akan mendapatkan rezeki yang baik serta wewangian yang sangat harum. Wa jami'u ma tatayyib, ya, dan segala ma tatayyaba bihi nafsa, segala perkara yang wangi-wangi yang bisa dia gunakan untuk jiwanya, untuk dirinya dari kewangian tersebut. Wa jannatun na'im, dan akan mendapatkan apa? Surga, kenikmatan. Ila akhiri, sampai akhir surat. Ini di sini khonifillah, dia akan mendapatkan, dia nikmat di sini, nikmat kubur. Sebelum mendapatkan apa? Sebelum dibangkitkan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awad billahi min adzabil qabr wa amara ummatahu bidzalik. Nabi suka meminta pertolongan kepada Allah dari azab kubur dan memerintahkan umatnya untuk minta pertolongan juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Barra bin Azib al-masyhur fi qissati fitnatil qabr, qala fil mu'min. Nabi berkata, ya, lihat di sini kisah yang sangat masyhur tentang azabul kubur ini. Qala fil mu'min, berkata pada apa tentang orang mukmin, fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah. Maka ada seorang yang makhluk Allah Azza wa Jalla yang menyeru dari langit. Ya, menyeru dari langit. Ada yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, ya, hambaku itu benar. Fa afrishuhu minal jannah. Ya. Fayunadi munadi minas sama, ya, maka ada yang memanggil dari langit, maksudnya gitu ya. Maksudnya ini memanggil siapa? Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kisah yang dulu pernah Anda ceritakan. Dipanggil dari langit, kemudian berkata, an sadaqa abdi, sesungguhnya, ya, hamba aku itu benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah untuk dia, ya, permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah bagi dia pintu untuk menuju surga. Fayati min raihiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian akan datang kepada dia aroma tersebut, aroma surga. Karena dibuka pintu surga kepada dia.
Kemudian harumnya dia cium. Yufsahu lahu fi qabri, diluaskan kuburannya madda basarihi, sejauh mata memandang. Ini ketika dia mendapatkan nikmat kubur. Orang kalau dapat nikmat kubur kayak gini. Allahu Akbar. Wa qala fil kafir, berkata pada keadaan orang kafir. Fayunadi munadi minas sama, ada yang menyeru dari langit, an kadzaba abdi. Ya, hambaku itu berdusta. Fafrishuhu minan nar, ya, silakan, ya, hamparkanlah permadaninya dari api neraka. Farash, permadaninya buat dari api neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah bagi dia satu pintu dari neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Wa dayyaqa alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Kemudian datanglah kepada dia panasnya neraka tersebut, wasumumiha, dan racun-racun asap neraka. Wa yadayyaqa alaihi qabru, kemudian kuburannya sempit. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai-sampai tulang rusuknya apa? Nyatu. Allahu Akbar. Hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud. Ini nyata ikhwanya, ini semua apa? Nyata. Kita bagi orang yang beriman ini, ketika mendengar perkara demikian, maka harus kita taikkan iman kita. Harus betul-betul kita jaga, kita siapkan tentang adanya apa? Nikmat dan adab kubur. Dengan iman. Dan tidak mungkin seorang bisa beriman kecuali dengan belajar ilmu agama. Ya. Makanya antum ini semangat belajar ilmu agama. Semakin tinggi ilmu antum, semakin tinggi iman antum. Kalau mengamalkan ilmu. Tapi kalau belajarnya jarang, bahkan gak pernah belajar, atau belajar tapi malas, jangan harap kita akan menjadi orang beriman. Dan jangan harap iman kita kokoh, seperti kokohnya orang yang punya ilmu. Gak ada. Dan syarat tadi, supaya orang dia sabat, fil iman, fi kalimati tauhid, fil hayati dunia wa fil akhirah, ketika dia beriman di dunia. Makanya banyak-banyak belajar. Ya, kalau kita belum pernah belajar, nggak akan dia sampai kepada derajat iman yang benar. Walaupun dia sholat, ya, karena apa? Orang sholat tapi nggak belajar, sah nggak sholatnya? Ya tergantung. Kalau dia rukunnya nggak ngerjain rukun, sah nggak sholatnya? Nggak sah, walaupun dia jahil. Nggak ada uzur terhadap kejahilan di sini, terhadap rukun. Dalilnya Nabi SAW dulu kayak gitu. Ya, irji fa sholli fa innaka lam tusalli ila akhirih. Na'udzubillah. Wa qad ittafaqa salaf wa ahlus sunnah ala itsbati adzabil qabri wa na'imihi, dzakarahu Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh. Ahlus sunnah wal jamaah dan kaum salaf telah bersepakat untuk menetapkan adanya azab kubur dan nikmat kubur, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Kitabur Ruh. Wa anqaral malahida adzabal qabri muta'allilina bi annana law nasyabna al-qabra la wajadnahu kama huwa. Orang-orang ateis mengingkari adanya azab kubur. Mereka beralasan kalau kita bongkar tuh kuburan, ya kita hanya dapatkan seperti biasa, enggak ada azab, enggak ada malaikat, enggak ada mungkar nakir, enggak ada barzakh, enggak ada palu, enggak ada la ikhwani fillah. Itu namanya kebodohan yang ada pada diri mereka. Mereka diadab itu di alam barzakh. Ya. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Yang mereka tetap sampai hari kiamat, sampai mereka dibangkitkan. Nah. Dan terkadang azab kubur ini orang yang diadab mendapatkan dampaknya juga di dunia nyatanya. Terkadang kayak gitu, diberikan diberikan bukti nyata bahwasanya adanya azab kubur. Seperti Anda dapat cerita dari salah seorang ustadz, Anda sebutkan ustadznya. Jadi dia pegawai rabawi, ya, orang yang suka transaksi riba. Ya, nah, tapi dia ahli ibadah, puasa sunnah, kemudian sholat lancar segala macam dan semisalnya. Nah, tapi ketika dia meninggal di kubur dan katanya kuburannya salah.
Qadarullah kuburannya di apa? Salah. Dan ini takdir dari Allah untuk menunjukkan bahwasanya apa? Akan ada tanda-tanda kebesaran dari Allah Azza wa Jalla di situ. Ya, digali lagi lah tuh kuburan. Ketika digali apa? Baru beberapa saat gosong semua tuh mayat. Ditanyalah kepada keluarganya, bagaimana keadaan dia? Dia rajin ini segala macam. Sebagaimana ya, tentang hartanya. Ternyata apa? Ternyata dia adalah pegawai bank konvensional. Ini salah satu ustadz menceritakan. Ya, Ustadz Salafi. Nah, al-qul ini adalah nyata. Ya, adanya azab kubur. Nah, insyaallah tentang azab kubur ini dan semisalnya kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga kitab ini segera selesai ya, kawan. Jazakumullahu khairan ila huna walhamdulillahirabbil alamin.